berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Oke, sekarang adalah pertemuan minggu keempat, yaitu adalah rangkaian arus listrik searah. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bab 1, ya kan? Insya Allah minggu depan kita sudah mulai, yaitu adalah arus statis. Arus statis, sehingga nanti untuk di arus statis akan jauh lebih asik sih, karena rumusnya lebih banyak, ya kan? Kalau ini rumusnya sedikit nggak ada masalah. Kelas 12 itu nggak ada masalah sebetulnya, materinya itu lebih gampang sih dibandingkan kelas 11. Ya, materi-materi yang susah itu ada di kelas 11-nya, bukan di kelas 12. Oke, saya masuk dulu, berarti di sini. Oke. Hari ini kita sedikit aja materinya, nggak begitu banyak-banyak amat, ya kan. Perhatikan gambar rangkaian di bawah. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah berapa? Oke, kita masuk lagi ya. Yaitu kalau ada yang soal kayak gini, kalian harus melengkapi polaritas GGL-nya. Berarti di sini adalah plus, ini min, di sini plus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita gambarkan I-nya. I-nya kemana? Misalkan kita gambarkan ke I-nya ke atas. Kemudian yang langkah ketiga adalah kedua adalah gambarkan loop-nya. Misalkan kita loop-nya ke sana. Oke. Sekarang yang ketiga persamaan. Pak, kalau misalkan loop-nya beda, kita nanti kerjakan dengan dua cara. Dengan loop yang berbeda. Ketemunya sama enggak gitu kan? Yang kemarin di kelas lain, Pak, itu tolong dibuktikan itu ketemunya sama enggak? Oke, kita buktikan nanti. Berarti di sini min, ini plus, ini 10 ohm, ini 5 ohm, di sini 20 ohm, ini positif negatif. Arah I-nya saya naikkan aja nggak apa-apa, sama ya. Tetapi arah loop-nya yang tadinya berlawanan arus jarum jam, ini searah dengan jarum jam. Kita gariskan ke sini. Oke, berarti ini 5 ohm. Oke, kita kerjakan ya. Berarti kita kasih warna biru untuk yang sebelah kiri. Oke, sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke kan? Oke, berarti yang 20 ini ketemunya positif dulu atau negatif dulu di loop? Oh, min ya. Berarti minus 20. 12 ketemu minus atau positif dulu? Minus dulu, berarti min 12. Oke. Kemudian I-nya berlawanan arah atau searah dengan loop? Berlawanan, berarti min I. R-nya adalah seri ya, semuanya seri, 5 plus 10 sama dengan 0. Berarti ketemunya minus 32, ya kan? Sama dengan positif karena ke kanan ya, I kali 20, maka I sama dengan minus 32/20 ampere. Tanda minus menunjukkan arah I kebalik. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang warna yang sebelahnya. Pak, ini gimana Pak? Oke, kita kerjakan ya. Ketemunya sama enggak? Sigma V, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke. Ini ketemu positif dulu kan, 20 ini. Kan? Berarti plus 20. Ini ketemu plus dulu kan, plus 12. I-nya searah enggak? I-nya searah Pak, berarti plus I. Dalam kurung, berarti 5 plus 5 plus 20 sama dengan 0. Maka plus 32 sama dengan minus 20 I, maka I sama dengan minus 32/20 ampere. Berarti arah kebalik. Berarti kesimpulannya apa Mas Mbak? Sama kan? Dengan arah ke atas harusnya itu ke bawah I-nya. Berarti baik loop menggunakan arah searah jarum jam maupun berlawanan, arahnya
ketemunya sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tak untuk nganu dulu ya. 23 05 08 20. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Soalnya asik ini. Soalnya asik. Oke. Sebuah voltmeter V dirangkai seperti seperti yang terdapat dalam gambar. Jika saklar S ditutup, apa yang terjadi? Coba kita gambarkan dua-duanya ya. Yang pertama gambarnya akan seperti ini. R, oke, R, oke ya. Kan seperti ini kan. Berarti ini R2, R1, R2, oke. Ini minus, ini plus. Gambar yang satu itu kayak gini. Ini V. Kenapa? Karena S-nya belum nutup. Gambar yang kedua, ini R, ini R, oke. Ini ada R lagi. Nah, ini baru V. Berarti R-nya ada dua. Ya kan? Ini R2, ini R2. Berarti di sini adalah ada, nah kayak gini. Sebuah voltmeter dirangkai pada gambar jika rangkaian S ditutup, apa yang terjadi? Ya kan? Voltmeter ini apa yang terjadi? Oke, kita gambarkan sekarang. Oke, kalau ini R1, berarti I-nya kan sama ini, karena rangkaiannya seri kan? Kalau ini R-nya 1, R, berarti di sini R1 sama dengan R yang di sini. Ya kan, R aja. R aksennya berapa? Adalah R paralel. Ya kan? Kalau R paralel berarti R per 2. Loh, kok R per 2 Pak? Iya kan? Seper R paralel sama dengan seper R plus seper R sama dengan 2 per R. Maka R paralel sama dengan R dibagi 2, ya kan? Maka kalau begitu RP paralel berarti R. Berarti kalau begitu simpulannya, kalau R1 itu R, maka V1 kan V. Kalau R2 itu sama dengan R per 2, V2 itu sama dengan berapa? Kan gitu. Ya kan, soal matematikanya kan gini nih. Berarti kalau R1 itu sama dengan R, maka V1 sama dengan V. Kalau R2 itu sama dengan R per 2, berapakah V2? Oke, berapa coba? V berarti sama dengan berapa? Kan I kali R kan? Maka V ini kan sebanding dengan R. Kalau R sama dengan R, V1 sama dengan V, berarti kalau di sini gimana V2-nya? Menjadi V per 2 atau tegangan berkurang. Menjadi V per 2 dengan hitungan seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak. Oke ya, sudah ya. Enak ya, fisika kan? Oke, kita masuk lagi. Oke, sekarang nomor lanjut. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah berapa? Berarti di sini berapa ini? 12 ohm ya. Maka gambar akan berubah menjadi berubah menjadi ini, nah, kemudian berarti di sini adalah R-nya. Berarti ini min, ini plus. Berarti arusnya ke sana. Arusnya sudah ada ke sana. Ini plus, ini min 18 volt. Ini 4 ohm. Ini R apa? R paralel, ya kan? Kalau di sini 12 ohm, maka R paralelnya berapa? Ini 12, ini 12 kan? Berarti R paralel sama dengan R per 2, ya kan? Berarti menjadi 12 per 2, 6 ohm. Berarti di sini jadi 6 ohm. Oke. Berarti tinggal nyari I-nya. Oke. Nyari I-nya gimana, Pak? Ya, kita cari. Oke, I-nya sudah ada arahnya. Sehingga kita tinggal menentukan arah loopnya. Oke, kita loopnya.
loopnya arahnya ke sana misalkan, seret. Oke. Nah, kemudian bagaimana persamaannya? Jadi, sigma E plus sigma IR sama dengan 0, atau sigma V sama dengan sigma IR plus sigma IR 0. Oke, kita masuk lagi ya. Berarti kalau begitu, sigma E-nya berapa? Berarti di sini ya. Berarti di sini adalah, kalau kita kerjakan 18, ketemu negatif dulu atau positif dulu? Negatif, berarti warnanya nggak enak. Oke, min 18. Oke, yang di sini yang 8 volt ketemu positif dulu atau negatif dulu? Positif 8, ya kan? Ini minus I. Loh, kenapa minus I? Karena berlawanan arah. Oke, dalam tanda kurung 4 plus 6 sama dengan 0. Berarti minus 10 sama dengan positif 10I, maka I-nya min 1 ampere. Kenapa minus? Arahnya kebalik. Arahnya I kebalik. Jawabannya C. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Nomor selanjutnya. Pada rangkaian listrik berikut, besar arus listrik yang mengalir berapa? Oke, kita ini persis seperti tadi. Ya kan? Ini minus, ini positif. Ini minus, ini positif. Ini berarti R paralelnya 18 per 9, per 2. Ketemunya 9 ohm. Oke. Berapakah I-nya? I-nya boleh memakai rumus ini. Nah, boleh. Nggak ada masalah. Pak, boleh Pak seperti ini? Oh, boleh. Tidak pakai loop, nggak apa-apa. Asalkan satu loop boleh. Berarti ketemunya berapa? Volt 12 sama 4, ini kan berlawanan nih. Berarti 12 min 4. Dibagi, cuman arahnya nggak bisa menemukan ini nanti. Ya, berarti R-nya 9, ditambah 5, ditambah 2. Berarti menjadi berapa? 8 per 16, berarti setengah ampere. Oke, berarti jawabannya A. Pak, itu kan cara yang sederhana banget, Pak. Iya, kalau pilihan ganda oke. Pak, kalau isai, ya jangan pakai itu, harusnya pakai loop. Jangan pakai loop. Coba kita pakai loop ya. Ini R. Oke, hari ini cuma review aja, Mas Mbak ya. Insya Allah gampang kok. Oke, kemudian ini R. Oke, ini R. Oke, berarti di sini 4 volt, ini 12 volt, ini 9 ohm, ini 5 ohm, 2 ohm. Oke. Terus kemudian ke arah manakah I-nya? Ya kan? I-nya kita arahkan dulu. Misalkan ini positif, negatif. Berarti arahnya misalkan ke sana. Misalkan ya, I-nya ke sana. Arahnya ini ke sini, arah loopnya. Nanti ketemunya sama enggak gitu ya? Oke. Maka sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Berarti ini ketemu positif dulu atau negatif dulu? Negatif dulu, min 12. 4-nya ketemu positif dulu atau negatif dulu? Ketemu positif dulu plus 4. I-nya berlawanan arah I. Ya kan? Dalam tanda kurung. Oke. 9 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti ketemunya minus 8 sama dengan, oke, minus, positif 16I. Maka I min setengah ampere. Sama kan ketemunya? Oke, caranya seperti itu Mas Mbak. Sehingga banyak cara sebetulnya fisika itu. Tetapi ingat, fisika bukan hafalan. Ya, fisika bukan hafalan. Harus dianalisis dulu. Oke, kita lanjut.
Dari hasil suatu percobaan hukum Ohm diperoleh grafik hubungan antara V dan kuat arus seperti gambar. Nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah berapa? Kalau misalkan di sini adalah V gitu ya. Kita punya persamaan kan bahwa I itu sama dengan V per R. Maka R adalah V per I. Ini V, di sini I. Berarti kalau begitu dong, ini adalah boleh memakai titik ini silahkan. Pak Eko senangannya pakai yang terakhir, ya kan, karena lebih linear biasanya. 3 dibagi 1,5 sama dengan berapa? 2 ohm. Oke, jawabannya D. Ada yang mau tanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada. Nomor inilah, ini sekarang asik nih. Solder listrik 50 watt, 220 volt dipasang pada jaringan listrik tegangan 110 volt. Daya yang digunakan adalah P1 50 watt. Ya kan? V1 220 volt. Oke. Kalau P2 ini berapakah? Kalau V2-nya 110 volt. Oke, kita masuk lagi ya. P itu kan sama dengan V kali I. Ya kan? Pak, bolehkah P sama dengan V kali I ini dicoret? Salah. Salah nih ya. Salah nih, nggak boleh. Nggak boleh dicoret. Loh Pak, kok nggak boleh dicoret? Karena arus listrik itu di semua tempat beda. Contoh, misalkan ya, ini ada rumah, dan rumah, nah ini rumah. Rumah ini memakai 110 volt. Nah, rumah ini memakai 220 volt. Nah, suatu ketika lampunya ini, lampu bolamnya dipinjamkan ke sana. Apa yang terjadi? Arusnya apakah sama? Beda. Dayanya sama, beda, ininya beda. Voltasenya jelas beda. Yang sama apanya? Lampunya, karena lampu di sini sama dengan yang di sini. Lampu itu mengandung apa? Resistor atau hambatan. Maka hambatan inilah yang dicoret. Nah, kita punya persamaan kan, I sama dengan V per R kan? Maka sama dengan V kali V per R per V kali V per R, ini kan dicoret. Berarti kalau misalkan ini 2, 2, 2, 2, 1, 1, sorry, ini 1, ini 1, maka akan menjadi V2 per V1 dikuadratkan. Berarti simpulannya P2 per V1 itu sama dengan V2 per V1 kuadrat. Nah ini adalah conclusion dari persamaan ini. Oke. Nah, soalnya berarti berapa ini? Kita masukkan aja P2 yang ditanyakan kan, P1 50, V2 adalah 110 per 220 dikuadratkan, berarti kan menjadi setengah kuadrat kan? Maka P2 sama dengan 50 dikalikan 1/4, berarti 12,5 watt. Jawabannya. Berarti ini. Hati-hati jebakan soal yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Wah, alhamdulillah komplit sudah, yang ikut Mbak Jani saja yang enggak. Oke. Kemudian kita masuk lagi. Sekarang nomor ini. Pada sebuah lampu pijar tertulis, nah ini persis sama, berarti di sini adalah P1 100 watt, V1 220 volt, P2 berapa nih? 25 watt. Oke, V2-nya ini berapa? Persis seperti tadi ya, P2 per V1, P2 per V1 dikuadratkan, maka 25 per 100 sama dengan
V2 yang ditanyakan per 220. Kalau ini kuadrat, berarti boleh dong ini dipangkatkan setengah. Pangkat setengah itu berapa? Akar kan? Oke, diakarkan. Berarti kan ketemunya 1/4 diakarkan, ya kan? V2 per 220 kan? Maka setengah sama dengan V2 per 110. Maka V2, per 220 ya ini ya. Oke, berarti per 220. Berarti menjadi 220 per 2 atau Oke, kita masuk. Untuk mengetahui nilai hambatan R dalam suatu kumparan digunakan rangkaian di atas. Oke, ini di sini ya. Kalau di sini berarti ketemunya berapa nih? V-nya 3, maksimumnya 5, diganti kali 10, ya kan? 10-nya ini kan? Ini kalian. I-nya berarti sama dengan angkanya di sini 1,5 dibagi tertinggi 5 dikalikan 10. Berarti di sini ketemu 2, ini ini ketemu kalikan 5 ya. Berarti ini 1, ini 2. Berarti di sini 6 volt. Ini berapa? 1,5 volt. 1,5 ampere. Nilai hambatannya IV per R ya. Maka R sama dengan V per I. Berarti 6 per 1,5. Berarti 4 ohm. Oke, kita masuk lagi di sini. Persis seperti tadi ya. R1, R2 12 ohm. Ini 12. Berarti 12, ini 12. Berarti di sini R paralelnya adalah 6 ohm, ya kan? Karena 12 per 2 sama dengan 6 ohm, ya kan? Maka I-nya kemana? Berarti kita ya. Ini kan ini positif, di sini negatif, ini positif, ini negatif. Pak Eko cara cepat ya. Nanti kalian pakai cara panjang. I berarti sama adalah V per R atau sigma E plus sigma R plus R. Oke, sigma E-nya berapa berarti? Berarti adalah 12 min 6 per, ya kan? 6. Di sini berapa ini? 3, di sini 6. Berarti plus 3, di sini 6. Berarti menjadi 6 dibagi 12 bagi 15 atau 2 per 5 ampere. Nggak ada jawabannya ya? Padahal betul loh ini udah 12 dikurangi 6 ketemu 6 tambah 3 tambah 6 15. Oke, nggak ada jawabannya ini, mohon maaf soalnya nggak ada jawabannya ini. Oke. Mungkin ada yang tahu ini, yang sudah mengerjakan soal ini? Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita kerjakan yang selanjutnya. Oke, Mas Mbak, ini silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan, tak kasih gambaran. Ya, tak kasih gambaran. Arus I nyala terang sama nyala redup, nyala terang dan redup, ya kan? Nyala terang dan redup itu kan tergantung dari I-nya. Besar I, besar arusnya, ya kan? Sebanding dengan besar arus. Nah, sekarang ini dipasang seri. Kesimpulannya adalah arusnya selalu sama, ya kan? Ini pasang paralel. Oke, ini pasang paralel. Kalau I-nya satunya hilang, R-nya hilang 1, berarti kalau misalnya R paralelnya kan, seperti R paralel berapa? Berarti kan R per 3 kan? Ya kan? Berarti R paralelnya kalau 3-3-nya nyala, R1-nya itu kan R per 3. R paralel keduanya berarti R per 2. Besar mana? Besar I kan? Gini kan? Besar yang bawah kan? Berarti setelah dilepas, setelah lampu
ya kan? Setelah lampu dilepas, berpengaruh apa? I sama dengan V per R kan? Oke, berarti I di sini kan sebanding terbalik dengan R kan? I-nya semakin besar atau semakin berkurang? Kalau R-nya semakin kecil, I-nya semakin besar. Maka jawabannya yang mana? Silahkan didiskusikan nanti. Ya, ini kalau nggak salah soal UN tahun 2 tahun yang lalu. Soal UN 2 tahun yang lalu yang dari pusat. Ya nanti dilihat ya. Coba nanti banyak jawaban. Banyak jawaban. Coba nanti banyak jawaban. Ada yang DE, ada yang AC, ada yang... Coba nanti disimpulkan mana jawabannya. Oke, sekarang kita masuk sini. Pada rangkaian di bawah berikut ini, jarum galvano tidak menyimpangkan nilai perbandingan AB dan BC. Oke, kita lihat sini. R itu kan rho L per A, ya kan? Maka R ini sebanding dengan L kan? Nah, ada sebuah rangkaian di mana, ini rangkaian bintang namanya rangkaian jembatan Wheatstone. Kalau ada sebuah rangkaian seperti ini, di tengahnya ada galvanometer, ini rangkaian galvanometer, kayak gini ya. Kalau G-nya ini menunjukkan 0, maka persamaannya adalah perkalian silang keduanya. Dan perkalian silang keduanya artinya adalah ini ya. Kalau misalkan ini adalah R1, R2, R3, R4, maka terjadi persamaan R1 dikalikan R3 itu sama dengan R2 dikalikan R4. Oke. Nah, bagaimana kalau yang di sini, Pak? Sama, karena ini sebanding dengan R, maka 8 dikalikan panjang LBC, kan silang nih, ya kan? Sama dengan 32 dikalikan panjang AB. Sama, persis. Ya kan? L8 LBC sama dengan 32 LBC, LAB, sorry. Yang ditanyakan berapa perbandingan AB dan BC, berapakah LAB dibanding LBC? Ya tinggal aja, ini ke sini kan, berarti sama saja 8/32 atau 1 dibanding 4 kali. Jawabannya A. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Oke. Sasi lagi sedikit ya. Kemarin Mbak Pinkan kelas Pinkan 12.2 yang tanya, ya kan? Kalau kalian nggak pernah tanya berarti pinter-pinter nih. Nah, oke. Tanya tentang efisiensi trafo. Ini tak gambarkan trafo. Oke, ini nggak masuk bab ini sebetulnya sih, tapi takon. Oke, nggak masalah. Ini ada V, input. Ini input. Ini output. Trafo dibagi menjadi 2. Step up, step down. Step down. Oke. Ini adalah menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan. Oke. Yang di sini adalah menurunkan tegangan. Oke. Di sini adalah V1. Di sini V2. Ini V1, I1, di sini I2. Nah, ini Pak, ini P1, di sini P2. Efisiensi itu adalah, nah, oke, kita masuk lagi ya. Contoh, efisiensi itu apa sih? Contoh misalkan ya, X makan 3 piring, Y makan 1 piring saja. X bekerja seharian, kalau 1 piring itu sama dengan 5 Joule, misalkan ya,
kita jadikan 5 Joule. Kalau dia 3 piring kok cuman kerjanya 10 Joule, sedangkan yang ini kerjanya 5 Joule, tetapi di sini kerjanya sampai 4 Joule, efektif manakah dia antara X dan Y? Tak ulang, X makan 3 piring, kerjanya cuma dapat 10 Joule, Y makan 1 piring, tapi kerjanya 4 Joule. Efektif mana? Y. Kenapa kamu bisa ngomong efektif itu? Karena hasil dibagi modal, ya kan? Sama dengan ini, hasil dibagi modal, berarti modalnya P2 per P1 kali 100%. Inilah yang dimaksud dengan efisiensi. Sehingga efisiensi besarnya V2 kali I2 sama dengan V1 kali I1 kali 100%. Oke, seperti ini. Nih, Pak, apakah efisiensi itu pasti bisa 100%? Tidak mungkin. Ya, nah, tidak mungkin sebuah mesin, kita dinamakan mesin juga loh ya, tidak mungkin, ini namanya hukum termodinamika ya, tidak mungkin sebuah mesin itu mempunyai efisiensi 100%, nggak mungkin. Kenapa kok seperti itu? Karena contoh ini satu, anak ini tidak mungkin dipakai kerja terus, keringat, ya kan? Feses, kemudian motor misalkan 1 liter bisa dipakai seluruhnya, nggak mungkin. Ada panas motornya menuju ke panas, ya kan? Kemudian misalkan keraknya dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin sebuah mesin itu mempunyai efisiensi 100%, seperti itu. Ya kan? Ini adalah pertanyaan Mbak Pinkan kemarin. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada saya cukupkan dulu. Ya kan? Hari ini insya Allah kita minggu depan ketemu dengan bab yang berbeda. Terima kasih. Saya record selesaikan dulu.